Ada ya? Peserta bisa lihat nggak dengan jelas? Sudah Pak, sudah muncul. Nah, ini maksud saya. Jadi ternyata joint venture agreement itu tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Biasa dalam suatu kontrak kan, kalau di Indonesia kan hanya berapa pasal gitu ya. Tapi kalau kalian lihat kontrak asing, itu benar-benar puluhan pasal dan sangat rigid, sangat detail. Bahkan ada perhitungan bisnisnya di dalamnya gitu, perhitungan pajaknya. Jadi kontrak itu dibuat bukan saja oleh lawyer, tapi oleh konsultan keuangan, juga ada input, konsultan pajak, konsultan IT. Nah, itu kan berarti kalian tidak hanya harus menguasai ilmu hukum gitu, juga harus tahu ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, pertama pasti ada judulnya ya, joint venture agreement. Kedua, pasti para pihaknya. Terus untuk para pihak, biasa di kontrak-kontraknya ada itu ditulis dulu tuh, dibuatnya kapan dan tanggal berapa. Next. Kemudian ada resitalsnya ya. Nah, resitas ini artinya lebih ke pembukaan lah gitu. Ini antara perusahaan apa dengan siapa, kemudian mendirikan perusahaan Indonesia, kemudian mereka berbisnis di dalam bidang apa, itu yang huruf A. Yang huruf B-nya ya mereka setuju untuk mendirikan perusahaan di Indonesia berdasarkan undang-undang barang modal. Next. Masuk ke agreements. Nah, ini agreements-nya ya, joint venture tuh ya. Ini para pihak setuju untuk membuat perusahaan ya di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Itu loh. Next. Ini juga ada ketentuan mengenai formation dari susunan dari PT-nya, kemudian besaran modal saham dan pasarnya. Di poin 2.1 di sini kita bisa lihat nih, ketentuan ini mengatur mengenai nama gitu. Nama perusahaan gabungannya apa, yang joint venture-nya itu. Ya. Kemudian di poin 2.2 itu biasa ya mengenai akta pendirian, date of establishment dan article of association ya. Mau diatur dalam bahasa apa? Kalau di sini di dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di poin 2.2. Di poin 2.3 ya sebagaimana akta ya di dalam KUH Perdata gitu, dalam undang PT ya harus dibuat di hadapan notaris. Kemudian disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, di 2.4, nah ini berapa sih authorized capitalnya? Ya, tadi kan 500 miliar tuh, sampai 1 triliun ya. Ini kalian harus atur nih. Ya, yang 2.5, nah, berapa persen sih proporsi dari para pihak itu untuk bisa render authorized capitalnya, untuk bisa masukin authorized capitalnya, modal dasarnya itu berapa gitu, masing-masing berapa, ini kalian atur juga. Nah, 2.6 ini para pihak harus membayar dari bagian saham masing-masing nih ya, diwajibkan mereka, maka ada kata shall di sini, bukan may. Kalau shall itu artinya wajib. Nah, jangan pakai must ya, kalau dalam kontrak pasti pakai shall atau can atau may. Memang kalau may itu agak abu-abu, mending shall and can aja. Next, 2.7. Nah, ini terkait dengan produknya, kira-kira siapa yang memberikan, karena ini produknya ada blockchain, ada IT, kemudian ada aplikasi, kira-kira itu menjadi bagian siapa gitu. Berarti kan kalian harus cari tahu dulu tuh, bisnis dari bursa berjangka itu butuh produk
IT apa saja. Tuh. Next. Nah, di poin ketiga ada responsibilities dan contributions of the parties to the joint venture. Nah, ini biasanya 3.1 ini kontribusi siapa ya. Kemudian 3.2 ini juga punya kontribusinya siapa ya, dan dia setuju ya terkait untuk memberi kontribusi ini. Kemudian 3.3 ya, ini terkait dengan market ya. Nah, ini marketnya mereka boleh pakai nama siapa gitu. Nggak mungkin kan pakai nama dua-duanya gitu. Yang punya intellectual property rights siapa? Gitu. Next, yang poin 4. Nah, ini apa saja sih yang harus dilakukan sebelum menyetujui akta pendirian? Ini poin 4 ya. Biasa. Kemudian poin 5. Nah, ini juga persetujuan. Ya, persetujuan yang mengikuti dari akta pendirian ya. Ini juga bisa dilihat di undang-undang PT ya. Kemudian di halaman 9 poin 6 ya. Halaman 9 poin 6. Nah, ini tentang manajemen of the company. Karena disepakati kan. Sebenarnya tadi saya agak kelabui sih. Jadi pihak Singapura kan dibilang dia punya hak istimewa untuk mengajukan 1 presiden direktur dan 2 anggota direksi ya. Kemudian pihak Indonesia mengajukan 1 presiden komisaris dan 2 anggota komisaris. Nah, itu bagaimana tuh menurut kalian? Kira-kira dalam controlling terkait dengan perlindungan pemegang saham mayoritas dan minoritas seperti apa? Kalau minoritas tidak punya perwakilan di direksi, hanya di komisaris, tentu dia akan tidak punya kontrol terhadap perusahaan, karena yang berhak mewakili perusahaan di dalam pengadilan berdasarkan pasal 92 Undang-Undang PT itu hanya direksi gitu. Sementara komisaris di dalam pasal 114 Undang-Undang PT hanya mengawasi gitu. Nah, berarti kan kalian harus kritis nih, ya kan? Jangan sesuai dengan soal. Harusnya kalian kritis kan, bertanya kenapa ini pihak Indonesia hanya boleh nunjuk komisaris, menominasikan komisaris. Padahal di dalam Undang-Undang PT kan ada governing law-nya kan hukum yang mengatur Indonesia. Itu mengacu ke pasal 92 PT gitu. Nah, kemudian ini di poin 61 tentang nominasi directors. 6.2 tentang pengawasan Dewan Komisaris terhadap Dewan Direksi ya, dan siapa yang berhak mengajukan presiden komisaris dan juga anggota komisaris gitu. Jadi menurut saya harusnya masing-masing pihak baik mayoritas minoritas punya hak yang sama. Mayoritas punya hak untuk mengajukan direksi lebih banyak karena uangnya lebih banyak yang diinjek ke perusahaan, tapi tidak boleh juga kalau dia tidak boleh menunjuk atau menominasikan komisaris gitu, karena kan harus dikontrol. Jadi komisaris dari mayoritas itu akan mengontrol anggota direksi dari minoritas. Begitu pun sebaliknya gitu. Next, di halaman 10. Nah, di poin 6.3 ini tentang aset perusahaan ya. Jadi seluruh aset perusahaan itu hanya boleh dijaminkan atau dijadikan jaminan untuk credit facilities, itu harus persetujuan ya, dengan persetujuan perusahaan. Kemudian di poin 6.4 ini ada ketentuan terkait seberapa besar sih pinjaman yang boleh diajukan. Ini ada batasan-batasannya semua ya, bahkan yang di huruf B
tentang garantor juga ada. Kemudian halaman 11 di huruf C ya, ini tentang hukum jaminan ya, kalian masih belajar kan. Ada mortgage atau hak tanggungan, ada fiduciary atau fiducia, ada pledge atau gadai, ada priority claim atau hak preferen ya. Ini kan kalian baca semua nih di KUH Perdata dan undang-undang khususnya. Kemudian di huruf D ini terkait dengan pembelian ya, pembelian aset. Ini ada ketentuan mengenai value ya, jumlah nilainya berapa. Kalau lebih besar harus disetujui oleh Dewan Komisaris, juga diatur. Kemudian huruf E sampai selanjutnya ini nanti kalian baca sendiri ya. Kalau ada yang nggak tahu boleh email atau DM saya di Instagram, bisa mungkin saya jawab. Nah, di halaman 12 ya, halaman 12 poin 6.5. Nah, ini tentang apa? Ini tentang kewajiban untuk melaksanakan General Meeting of Shareholders atau rapat umum pemegang saham. Kalian harus baca ketentuan RUPS dalam undang-undang PT itu seperti apa. Kemudian juga ada nih remunerasi ya, berarti ini di dalam pasal 66 ayat 2 huruf H Undang-Undang PT nih. Siapa yang berhak menentukan remunerasi? Remunerasi itu adalah gaji dan tunjangan. Kemudian di halaman 13 angka 7 terkait dengan transfer of shares. Nah, ini terkait dengan pelepasan saham ya. Pelepas sahamnya harus seperti apa gitu. Itu juga diatur nih. Ya, kalau kalian lihat di pasal di angka 7.3 ya, 7.3. Ini juga ketentuan undang PT nih, bahwa pemegang saham yang ingin melepas sahamnya itu harus menawarkan terlebih dahulu ke pemegang saham yang lain dalam jangka waktu 30 hari. Kalau ditolak, barulah dia bisa melepaskan sahamnya ke pihak eksternal di luar PT. Kemudian, nah di poin di halaman 14 angka 7.6, halaman 14 angka 7.6. Nah, the company shall be obligated to guarantee that all of the shares to be sold as mentioned bla 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 will be purchased at a fair price ya. Jadi kalau ada penjualan saham atau pembelian saham ya, itu harus berdasarkan penilaian dari akuntan publik yang independen yang ditunjuk appointed by the company ya, berdasarkan dari audit company's account ya. Dan penjualan harganya itu harus dibayar cash ya, paid in cash 30 hari dari penawaran yang dibuat. Nah, luar biasa. Jadi kalau pihak asing dalam membuat kontrak itu sangat-sangat detail gitu. Kita harus banyak belajar dari mereka. Makanya tadi saya bilang mending kita kuliah di luar negeri S2-nya. Karena kita bakal diajarkan nih hal-hal spesifik seperti ini. Next. Apa lagi ya? Halaman 16 poin 8. Nah, ini jelas ya tentang resolution and voting rights nih dari rapat umum pemegang saham. Kalau ada resolution atau voting rights dari pemegang saham itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Article of Association atau anggaran dasar. Nah, setelah joint venture agreement itu ditandatangani, kemudian didirikan PT-nya, pasti ada akta pendirian. Nah, paket dari akta pendirian itu adalah anggaran dasar atau Article of Association.
Jadi diatur lebih lanjut di dalam Article of Association yang terkait dengan resolution dan voting rights. Kemudian di angka 9 ya, halaman 17, ini terkait dengan representation and warranties. Ini klausul yang sangat penting ya, representation and warranties, karena jangan sampai pihak yang tanda tangan pun ternyata tidak memiliki kapasitas gitu, tidak punya legal capacity, ataupun ternyata ada hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang berlaku gitu. Jadi para pihak memastikan bahwa semuanya aman. Maka dikatakan each of the parties hereby, setiap pihak dengan ini represents yang mewakili and warrants dan menjamin sebagai berikut. Kemudian di poin 10 ada pre-incorporation and pre-operating expenses. Ini terkait dengan sebelum pendirian perusahaan, PT yang joint venture-nya, dan sebelum biaya operasional. Ini pun diatur gitu. Dalam 10.1. Mohon izin Bapak. Ya. Mohon izin Bapak. Apakah boleh dipercepat Pak? Karena kita akan masuk sesi tanya jawab. Tapi iya, nanti tidak sampai. Kalau dari saya sih sebenarnya ini semua bisa dibaca di rumah. Cuma langsung ke halaman berapa ya? Bentar. Nah, halaman 28 deh. Halaman 28. Angka 16 ya. Clause 16 tentang arbitration. Nah, ini arbitration kan sepakat ya dilakukan di SIAC ya, Singapore International Arbitration Center. Kemudian di poin 17 halaman 29 ini terkait dengan hal-hal yang penting tapi dibedakan dengan klausul-klausul sebelumnya ya. Ini juga bisa seperti poin 17.2 ya, bahwa perjanjian ini akan efektif ya pada tanggal persetujuan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan gitu untuk mendirikan perusahaan. Jadi ketika pendirian perusahaan itulah maka agreement ini menjadi efektif gitu, menjadi berlaku. Nah, yang terakhir, halaman terakhir ini biasa ya tentang para pihak sih. Di Jakarta nih tantangannya ya. Kurang lebih dari saya seperti itu, panitia dan moderator. Baik, terima kasih Pak Arjana atas penjelasan bidang kasusnya sangat kompleks sekali, mulai dari beberapa pemahaman, materi, kemudian ada bidang kasus dari struktur dan sebagainya. Oke, baik. Karena ada beberapa waktu, saya persilakan untuk para peserta menanyakan secara langsung melalui fitur raise hand atau bisa menanyakan melalui kolom chat jika terkendala open mic. Baik, langsung saja Pak, karena memang keterbatasan waktu terdapat dari Pak Handika Fakih yang sudah raise hand. Untuk Pak Handika Fakih, silakan langsung bertanya dan open mic. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga para pembicara. Saya cukup terkejut dengan kasus posisinya ya, yang mana 1 jam disuruh untuk membuat perjanjian joint venture seperti itu. Jadi ya saya hanya membuat kerangkanya saja tadi, tidak belum ada wording dan penormaan, jadi baru kerangkanya aja. Oke, untuk pertanyaannya itu terkait saya melihat ini perjanjian bisnis internasional yang mana menggunakan bahasa asing, dalam ini bahasa Inggris tadi ya contohnya. Nah, berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2009 untuk Perpres Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 itu kan kalau di Indonesia sebuah perjanjian itu dibuat dengan bahasa Indonesia atau dibuat secara bilingual, yaitu ada bahasa Indonesia juga, ada bahasa Inggrisnya. Kemudian apabila perjanjian seperti yang dicontohkan oleh Pak Arjana tadi itu menurut hemat saya berdasarkan 1320 KUH per angka 4 itu apakah bisa batal demi hukum atau tidak seperti itu, karena tidak ada bahasa Indonesianya, karena tadi kan penandatangannya di Jakarta seperti itu. Dan pertanyaan yang kedua,
untuk perjanjian bisnis internasional, dalam hal ini tadi yang contohnya Pak Arjana tadi, itu kan tadi dari perjanjiannya itu kan dari pihak yang lebih kuat, dalam ini asing tadi. Kemudian saya membayangkan bahwa perjanjian tersebut untuk dispute-nya itu diadakan di negara orang asing tersebut seperti itu. Nah, padahal untuk penanaman modalnya atau investasinya itu di Indonesia. Apakah jika perjanjian internasional tersebut dispute-nya diselesaikan dalam klausanya itu diselesaikan di negara mereka, second parties-nya luar negeri, itu apakah bisa batal demi hukum? Karena ya ini di Indonesia seperti itu. Tapi kok dispute-nya di mereka investasinya di Indonesia, tapi kok dispute-nya di negara mereka itu seperti itu. Dan menurut saya itu kemungkinan bisa batal demi hukum atau tidak seperti itu. Dan yang ketiga mungkin terkait asas teritorial mungkin ya. Nah itu berlaku atau tidak untuk perjanjian joint venture ini seperti itu. Terus mungkin itu aja deh, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Langsung saja kepada Pak Arjana jawaban singkat dari Pak Arjana, waktu dan layar silakan. Ya, yang pertama terkait dengan undang-undang bahasa ya. Memang undang-undang bahasa itu dalam diskusi para praktisi ya, para lawyer, termasuk juga saya pernah diskusi dengan lawyer-lawyer asing juga, mempertanyakan gitu, kok bisa suatu undang-undang bahasa menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian itu bertentangan dengan pasal 1320 ayat 4 tentang kausa yang halal gitu, sebagai syarat objektif sehingga akibatnya batal demi hukum. Menurut saya pribadi ada yang keliru nih dengan ini. Pak, karena sebenarnya kalau kita tafsirkan dalam undang-undang bahasa gitu kan, di dalam pasal 31 Undang-Undang 24 tahun 2009 memang dinyatakan bahwa bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RI, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. Pertanyaan saya, apakah PT termasuk lembaga swasta Indonesia? Coba Mas Andika jawab. Ini yang saya tahu di Perpres itu, ini agak lupa saya. Mungkin ada badan usaha ya, atau mungkin di Undang-Undang 24 tahun 2009 itu lembaga swasta. Saya belum baca penjelasannya, tapi mungkin juga badan usaha, dalam ini badan hukum mungkin masuk. Kecuali dia sebutkan Badan Hukum Indonesia, itu kan bahasa bakunya dalam undang-undang modal. Berarti kan di sini ada kekeliruan dari penafsiran gramatikal. Dalam hukum perdata kan ada 7 penafsiran, salah satunya penafsiran gramatikal. Lembaga apa sih yang dimaksud dengan lembaga swasta Indonesia itu? Kalau kita mengacu ke dalam hukum negara mengenai lembaga ini kan berarti institusi. Apakah dia organ negara atau di luar organ negara gitu? Itu loh. Makanya ini masih debatable nih mengenai ketentuan ini. Cuman ya, kenapa sih undang-undang ini jadi perdebatan? Karena pihak asing biasanya nggak mau di dalam ketentuan language gitu ya, bahasa, disebutkan Indonesian prevail. Jadi kalau ada sengketa, ada dispute, ada konflik, maka interpretasinya berdasarkan hukum Indonesia gitu, berdasarkan bahasa Indonesia, Indonesian prevail. Nah, tentu ini menjadi suatu hal yang masih berdebat sih, terutama di dalam diskusi internasional juga gitu. Karena kalau misalnya bahasa Inggris, menurut saya jelas ya, satu punya gramatikal, kedua punya tenses. Coba Mas bedakan antara wajib ya, dapat, dalam bahasa Inggris. Mas gunakan yang mana? Mas, shall, may, can. Nah, itu menjadi perdebatan tuh. Ya, language barrier. Iya, karena legal konsekuensinya jadi beda. Sementara Indonesia hanya mengenal kata harus dan akan dan dapat gitu. Harus dan dapat. Nah, di dalam hukum common law, kata shall itu artinya wajib. Apakah boleh dengan kata must
gitu. Karena Sheldon Mas juga berbeda gitu. Nah, ini kan jadi perdebatan juga tuh dari segi letter luck bahasanya. Nah, oleh karena itu saya juga belum tahu ya kalau misalnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan perjanjian internasional itu bisa jadi rujukan untuk perjanjian-perjanjian yang lain atau menjadi jurisprudensi, karena di dalam sema Mahkamah Agung yang terbaru pun putusan tersebut belum dijadikan rujukan. Yang pertama itu. Kedua, terkait dengan apa tadi Mas? Yang kedua, apabila tadi kan untuk perjanjiannya kan dari pihak luar negeri ya, tadinya kan penanaman modalnya kan di Indonesia, dan berdasarkan asas teritorial mungkin itu untuk penyelesaian kita harusnya di Indonesia, karena ya tadi juga di Jakarta, di Indonesia tuh. Apabila dispute-nya di luar negeri, itu apakah bisa ya gitu? Terima kasih. nah Mas Sandika harus baca mengenai hukum perdata internasional. Ya, di dalam hukum perdata internasional itu ada namanya choice of law atau governing law atau hukum yang mengatur. Jadi hukum apa yang mengatur dalam kontrak? Kedua, ada choice of forum atau di mana sih forum yang digunakan untuk penyelesaian sengketa antara para pihak gitu. Pertanyaannya apakah bisa? Ya bisa, karena namanya juga hukum perdata internasional. Berbeda halnya kalau Mas gunakan HIR atau RBG. Dalam pasal 119 HIR, kalau nggak salah 223 RBG, memang ditentukan kalau misalnya tergugat berkedudukan di Jakarta Pusat, maka diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu HIR. Nah, kalau misalnya domisili tergugat tidak diketahui, maka diajukan di kedudukan penggugat. Itu HIR. Kemudian jika ada lebih dari satu tergugat, maka diajukan di domisili salah satu tergugat. Itu HIR. Nah, yang saya bicarakan diskusikan hari ini adalah ketentuan hukum perdata internasional, yaitu choice of forum. Jadi dimanapun tempat tanda tangannya itu tidak ada kaitan dengan klausul dispute settlement atau penyelesaian sengketanya di forum yang mana, mau di SIAK, mau di BANI, kalaupun mau di pengadilan negeri ya silakan, gitu loh. Kalaupun mau di lembaga arbitrase ad hoc juga silakan. Lalu yang kedua, yang ketiga tadi apa satu lagi? Oh ya, ini sebenarnya asas teritorial tadi udah kejawab. Seandainya untuk lokasi dispute-nya itu para pihak menyetujui itu dilakukan di second party atau pihak kedua yang dari luar negeri, itu kan otomatis kita menggunakan hukum negara yang dipilih seperti itu. Bukan. Contohnya atau gimana? Mas harus bedain antara choice of law atau governing law dengan choice of forum. Ntar baca lagi. Choice of law dengan choice of forum dalam hukum perdata internasional, bukunya Prof. Sudata Gautama, itu saya masih baca. Nah, buka buku itu, bukunya warna hijau. Nah, choice of law, choice of forum. Nah, kalau Mas baca lagi New York Convention tahun 1958 yang diratifikasi melalui Kepres tahun 1984 kalau nggak salah ya. Nah, itu Indonesia menjadi peserta dari Konvensi New York mengenai recognition atau pengakuan putusan arbitrase asing. Selanjutnya, Mas baca di Perma nomor 1 tahun 1990 tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Kemudian Mas baca lagi Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang pelaksanaan putusan arbitrase internasional dari pasal 65 sampai 69. Di situ Mas bisa lihat bahwa sudah ada pengakuan Indonesia terhadap putusan arbitrase asing, yaitu SIAK, yang nanti pelaksanaan eksekusinya menggunakan permohonan eksekuatur melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, supaya eksekuaturnya diberikan oleh Mahkamah Agung. Gitu. Jadi nggak ada perdebatan mengenai apakah boleh, apakah tidak boleh di luar. Mengenai asas teritorial tidak ada perdebatan. Cuman saya sebagai tambahan, Indonesia belum meratifikasi konvensi tentang pengakuan putusan pengadilan asing.
sampai saat ini Indonesia belum ratifikasi itu. Oleh karena itu, putusan pengadilan asing, walaupun kita menang di pengadilan asing, misalnya di Singapura High Court, di Indonesia pun harus direlitigasi, dibuat kembali gitu. Tapi kalau arbitrase asing tidak ada isu, clear itu. Baik. Makasih pertanyaan. Ya. Good. Baik, mungkin dapat cukupkan untuk pertanyaan dari Pak Andika. Terima kasih kepada Pak Andika atas pertanyaannya. Karena memang sangat keterbatasan waktu, seru sekali sebenarnya ada berdiskusi dengan Pak Arjana, karena memang keterbatasan waktu, kita langsung masuk ke closing statement. Untuk para peserta yang belum dapat menanyakan, dapat ditanyakan di lain kesempatan bersama Pak Arjana. Ditunggu nanti event lainnya di Pak Arjana. Baik, langsung saja kita masuk ke closing statement yang terakhir kepada Pak Arjana, kepada para peserta. Untuk waktu dan layar saya persilakan untuk Pak Arjana. Berapa lama ya Mbak ya? Closing statement-nya kurang lebih 3 menit, Pak. 3 menit? Ya. Ya, terima kasih atas antusiasnya. Ini partisipannya ada 1.002 orang. Dan saya lihat dari berbagai daerah. Jadi, kalian generasi muda, umurnya nggak jauh juga dari saya ya. Mungkin beda sekitar mungkin 5-7 angkatan ya. Jadi, kalian teruslah berjuang ke dalam bahasa asing, apapun bahasanya. Kalau punya IPK yang bagus, usahakan keluar scholarship. Kalau punya dana ya bisa funding sendiri. Karena memang 8 tahun lagi kita mau tidak mau berhadapan dengan 10 negara ASEAN, masing-masing dari lawyernya, berhadapan dengan China yang punya partnership dengan kita, ASEAN, juga berhadapan dengan EU, European Union, Amerika Serikat, dan Jepang gitu. Jadi kalau kita tidak berbenah dari sekarang, tidak menguasai hukum perdata internasional, tidak menguasai transaksi internasional, tidak menguasai penanaman modal asing, ya kita tidak akan dapat pekerjaan yang baik. Paling kita ngajarkannya cerai, waris, apalagi gitu. Pidana-pidana tidak menarik menurut saya, karena kalau karena di arbitrase itu nggak bisa suap gitu. Di arbitrase itu kita nggak bisa nyuap arbiternya, ya kan? Berarti kan kita murni pakai intelektual, kita murni pakai kemampuan komunikasi kita, murni pakai ketelitian kita dalam scrutinize dokumen-dokumen, sehingga akurasi dalam menangani sengketa internasional itu tinggi gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya tidak update ilmunya, masih baca buku-buku yang lama, nggak mau baca-baca jurnal internasional, ya buku hukum Indonesia juga banyak yang udah nggak update kalau saya boleh jujur gitu. Berarti kalian harus mengulik sendiri. Nah, tapi saya percaya kalian bisa, dan jika ada pertanyaan mau sharing pun saya terbuka untuk sharing di medsos pun saya akan balas ketika saya bisa. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk panitia FKPH Fakultas Hukum Unbrau Brawijaya. Sehat selalu dan sukses untuk kita semua. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih banyak atas closing statement dari Pak Arjana. Kami juga mewakili panitia, terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir, berpartisipasi hingga hari kedua. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Baik, kita langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu penyerahan kenang-kenangan dari kami selaku panitia kepada Pak Arjana berupa sertifikat materi untuk Saudara Juan selaku Ketua Pelaksana. Silakan untuk menyerahkan waktu dan layar. Saya persilakan untuk Saudara Juan. Baik, terima kasih MC. Baik Pak, ini merupakan sertifikat apresiasi kami dari Forum Kajian dan Penelitian Hukum. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas ilmu yang diberikan dan segalanya yang diberikan pada hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih juga.
Baik, sekali lagi saya ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Pak Arjana Pagaskara Solihin SH atas kehadiran, ilmu, dan juga sharing pada hari ini. Terima kasih juga partisipasi teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan Forum Kajian dan Penelitian Hukum FOB. Saya Relisandi Aryani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Nilam Ayu selaku Master of Ceremony. Baik, terima kasih kepada Kak Relis sudah memandu acara tadi dengan sangat baik. Sangat menarik sekali ya bedah kasus posisi dan praktek pembuatan kontrak tadi. Materi dari Pak Arjana juga sangat membantu dan informatif. Begitu pula pertanyaan dari para audiens sangat keren. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih kepada pemateri yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dengan kita. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memimpin jalannya praktik pembuatan kontrak pada acara hari ini. Oleh karena itu, izinkan kami memberikan kenang-kenangan kepada Saudari Relisandi Aryani selaku moderator pada acara Legal Course Contract Drafting 2022. Kepada Ketua Pelaksana dan Panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Ini Karis sebagai sertifikat apresiasi sebagai moderator untuk acara kita pada hari ini. Terima kasih ya Kak atas kemampuannya dalam memimpin moderator kita. Terima kasih. Ya, sama-sama panitia. Semoga sukses selalu ya. Ya Kak, amin Kak. Baik, acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada Ketua Pelaksana Legal Course Contract Drafting 2022. Kepada Kak Budi dan panitia yang bertugas, saya persilakan. Baik, berikut saya berikan sertifikat secara simbolis kepada adik saya, Juan Pratama, sebagai Ketua Pelaksana. Terima kasih, Juan, telah memimpin penyelenggaraan kita pada hari ini dan kemarin, di mana pesertanya sangat banyak dan pendaftarnya juga mencapai tembus 500 orang. Sekali lagi, terima kasih, Juan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Budi dan Juan, serta panitia yang bertugas, mengingatkan kembali kepada para peserta. Halo Mbak. Siang. Ini saya dari Santoli Bu, perusahaan pariwisata dan perhotelan, mau mengundang ibu dan suami untuk menghadiri acara pameran kami di Hotel Selika Mulia Bukit Samarinda. Oh ya. Tempatnya Hotel Nusa. Oh ya, makasih. Tempatnya Hotel Nusa. Ini kalau dari rumah Ibu ke lokasi Hotel Selika Mulia berapa menit Bu perjalanannya? 7 jam, Mbak. Iya. Kali gitu ya Bu ya. Oh ya. Oh ya. Baik, untuk slide pertama, Kak. Oke. Slide kedua. Oke. Slide ketiga. Slide keempat. Slide kelima. Slide ke-6, slide ke-7, oke, baik, sudah. Terima kasih untuk para peserta. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Karena tadi diawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Sesungguhnya tiada kata akhir dalam berdoa, berdoa dapat dicukupkan.
Terima kasih atas perhatian para audiens yang sangat excited dalam mengikuti acara dari hari pertama hingga hari kedua pada hari ini. Mohon maaf jika di dalam rangkaian acara hari pertama dan kedua, saya selaku MC ada salah kata atau penindakan yang kurang berkenan. Terkait dengan sertifikat akan diberikan maksimal H+7. Jadi untuk para peserta mohon ditunggu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Pak Arjana atas materi hari ini, Pak. Ya, terima kasih semua. See you. Iya, Oke, Pak. makasih, Pak. Terima kasih, Mari, Pak. Pak. Mari. Terima kasih, Pak terima Arjana. kasih. Terima kasih teman-teman dari UB. Ya, sama-sama. Next, ini link buat merger akuisisi mungkin kalau mau buat lagi forum. Recording stopped.
ذا القربى حقه